Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyanugra, mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Komputer, program studi D3 Teknik Komputer, kelas 4 CC. Oke, jadi di sini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara menginstal ulang atau menginstal sistem operasi Windows di komputer atau laptop kita. Oke, jadi langsung saja. Hal pertama yang perlu kita persiapkan di sini adalah sebuah flash disk. Di sini saya menggunakan flash disk dari SanDisk. Kemudian kita perlu menyiapkan file ISO dari Windows-nya. Nah, di sini saya sudah mendownload file ISO-nya. Nah, bagi teman-teman yang belum mendownload, bisa langsung saja mendownload file ISO tersebut di situs resmi dari Windows. Nah, ini paling atas. Nah, untuk mendownload ISO dari Windows itu bisa menggunakan Media Creation Tool, atau kita bisa langsung mendownloadnya di situs ini dengan cara kita klik kanan, lalu kita inspect. Nah, di sini kita ganti tampilannya menjadi tampilan mobile, kemudian kita refresh. Oke, setelah kita refresh, langsung saja kita tutup. Nah, di sini kita di bagian Select Edition kita pilih saja Windows 10. Nah, kemudian kita confirm. Oke, lalu kita pilih bahasa. Nah, di sini kita pilih yang English United States, kemudian kita confirm. Nah, di sini ada dua versi. Pertama ada 64 bit, lalu kemudian 32 bit. Kita sesuaikan dengan perangkat laptop atau komputer kita. Nah, di sini saya menggunakan 64 bit. Nah, bisa dilihat sini sudah terdownload untuk file ISO-nya. Oke. Lalu kemudian kita membutuhkan aplikasi yang namanya Rufus. Nah, Rufus ini kita gunakan untuk membuat sebuah bootable untuk menginstal sistem operasinya. Jadi langsung saja kita cari aplikasi Rufus. Nah, ini yang paling atas, kita klik. Lalu kita scroll. Nah, kemudian kita download. Oke. Lalu kita langsung saja membuat bootable dari Windows-nya. Caranya kita masukkan flash disk yang telah kita siapkan ke PC atau laptop kita. Nah, di sini sudah Oke, pastikan bahwa isi dari flash disk tersebut kosong, karena nantinya ketika kita membuat bootable, flash disk ini akan terformat. Nah, bagi teman-teman yang memiliki data yang penting di dalam flash disk tersebut, silahkan backup terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Rufus-nya. Nah, di sini pastikan device-nya sudah terbaca. Kemudian di bagian boot selection kita select dan kita masukkan file ISO dari Windows yang telah kita download tadi. Oke, yang ini. Nah, lalu di partition scheme ini ada dua pilihan, yaitu NBR atau GPT. Nah, ini kita sesuaikan dengan perangkat atau sistem kita. Nah, cara mengetahui bagaimana apakah kita menggunakan NBR atau GPT, kita pergi ke File Manager, kemudian kita klik yang di PC, lalu klik kanan dan Manage.
Nah, lalu di bagian disk management kita klik. Nah, kemudian kita klik kanan bagian partisi yang kita gunakan, lalu klik properties. Nah, setelah itu kita klik bagian volumes. Nah, kita lihat bisa di sini ada partition style, di mana di sini yaitu GPT. Lalu jika teman-teman di sini partition stylenya MBR, teman-teman bisa memilih jenis MBR di aplikasi Rufus. Karena di sini saya menggunakan GPT, jadi saya memilih GPT. Oke, kita kembali ke aplikasi Rufusnya. Nah, di sini sudah dipilih GPT, lalu di bagian volume label bisa kita ganti namanya misal 10. Lalu kita klik start. Oke. Nah, di sini prosesnya sudah berjalan. Di sini untuk proses bootable di Rufus ini cukup memakan waktu yang lama, jadi kita tunggu saja. Oke, jadi di sini proses untuk membuat bootable-nya sudah selesai. Di sini statusnya sudah ready, langsung saja kita close. Lalu kita cek terlebih dahulu untuk flash disk-nya. Nah, di sini sesuai dengan penamaan yang telah saya buat, bisa dilihat di sini sudah ada file-file untuk bootable dari Windows-nya. Nah, jadi langsung saja kita menginstal ulang sistem operasi Windows di laptop atau komputer kita. Kita masukkan flash disk yang telah kita buat bootable tadi di laptop atau komputer yang ingin kita install atau kita install ulang sistem operasi Windows. Oke, sekarang langsung saja kita lakukan proses instalasi di komputer atau laptop yang ingin kita lakukan instalasi untuk sistem operasi Windows-nya. Nah, di sini kita masukkan flash disk yang telah kita buat bootable tadi di komputer atau laptop yang ingin kita install. Oke, sudah masuk. Nah, lalu kita lakukan restart atau matikan laptop atau komputer kita untuk masuk ke mode BIOS-nya. Nah, untuk masuk ke mode BIOS, masing-masing komputer atau laptop berbeda. Namun di sini saya menggunakan F1 untuk laptop saya masuk ke mode BIOS-nya. Oke, kita tekan F1 secara terus-menerus untuk masuk ke BIOS-nya. Oke. Nah, di sini sudah masuk ke mode BIOS. Lalu kita ke bagian security. Nah, lalu pergi ke bagian secure boot yang paling bawah. Kita klik. Nah, lalu di bagian secure boot pastikan bahwa sudah terdisable. Oke, lalu kita klik escape untuk keluar. Lalu kita pergi ke bagian startup. Nah, di bagian boot kita klik. Nah, di sini dipastikan bahwa posisi boot priority-nya sudah sesuai dengan flash disk kita di bagian pertama, yaitu SanDisk Crusader Black. Oke. Lalu di bagian UEFI atau legacy boot kita pilih boot, lalu di bawahnya yaitu UEFI legacy boot priority, yaitu ada dua jenis. Yang pertama UEFI, kemudian ada legacy. Nah, ini kita sesuaikan dengan jenis partisi kita yang kita buat bootable tadi, dimana ketika GPT kita harus pilih UEFI, sedangkan untuk MBR kita pilih legacy. Nah, lalu di sini saya menggunakan GPT, maka saya pilih yang UEFI.
Oke, jika sudah semuanya, kita klik F10 untuk keluar dan menyimpan, lalu klik yes. Oke, kita tunggu. Nah, oke, jadi di sini kita sudah masuk ke Windows Setup untuk melakukan proses instalasi Windows-nya. Jadi di sini kita next saja, lalu klik Install Now. Kita tunggu di sini. Oke, kita klik I don't have product key di sini. Lalu pilih jenis Windows-nya, kemudian next. Lalu kita accept, di sini kita centang, lalu klik next dan pilih custom. Nah, di sini kita bisa memilih partisi sistem, dan juga bisa membagi partisi, menghapus atau memformat partisi. Oke. Kemudian kita next. Oke, di sini kita tunggu saja. Oke, di sini kita pilih bahasa. Nah, di sini kita pilih keyboard US, lalu yes. Terus kita skip di sini. Oke, setelah itu klik I don't have internet di sebelah kiri. Lalu continue with limited setup. Lalu di sini kita isi nama untuk PC-nya. Untuk password bisa dikosongkan, next saja. Lalu kita accept. Lalu kita klik now. Kita tunggu untuk proses restartnya.
Nah, oke, di sini bisa dilihat sudah masuk ke Windows-nya. Jadi ini artinya kita sudah berhasil menginstal ulang sistem operasi Windows di komputer atau laptop kita. Oke, mungkin itu saja mengenai bagaimana cara menginstal ulang sistem operasi Windows di laptop atau komputer kita. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.